Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sip, bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ketemu walaupun lewat Zoom gitu ya untuk kuliah kita hari ini. Oke, dari yang kemarin ya ada yang izin sakit ini ya, Retno. Oke, ya nanti semoga yang sakit bisa segera sembuh ya. Ini harus jaga diri nih dengan kondisi ini walaupun sekarang pandemi sudah seakan-akan sudah ini ya, sudah nggak ada karena sudah PSBB-nya udah nggak diberlakukan, tapi ternyata banyak juga, masih banyak yang terkena gitu ya. Jadi saya berharap semua anak-anak semua tetap jaga diri, nggak usah keluar rumah kalau tidak perlu gitu ya. Tetap di rumah masing-masing, tetap produktif seperti itu ya. Oke. Dari yang minggu lalu, sebelum kita masuk materi hari ini, untuk minggu lalu ada kesulitankah atau ada yang perlu disampaikan kita bahas hari ini? Silakan. Nggak ada ya? Berarti sudah nggak ada permasalahan? Semua sudah bisa mencoba TSQL? Sudah ya? Oke. Berbeda nggak dengan yang Anda pelajari di database yang lalu? Yang lalu kita pakai MySQL. Semester ini kita pakai SQL Server. Kira-kira sama apa tidak? Fitur-fitur dan seterusnya. Tampilannya ya, ada perbedaan sedikit. Kalau bahasa SQL-nya kira-kira? Sama aja. Sama saja. Cuma nanti ada perbedaan sedikit-sedikit karena memang TSQL itu dia adalah pengembangan dari SQL Server. Dikembangkan oleh SQL Server. Nanti kalau Oracle beda lagi bahasa, ada beberapa hal-hal tambahannya seperti itu. Oke, yang lalu kita belajar tentang apa? Select sederhana. Kemudian apa lagi? Yang tambahannya adalah apa kemarin? Variabel, ya kan? Untuk membuat variabel perlu dideklarasikan, pakai add, kan begitu ya? Kemudian di situ kita bisa tambahkan nilai variabel, kemudian nilai variabel kita bisa ambil dari nilai data di dalam satu tabel. Fungsinya variabel untuk apa sih? Ada yang tahu? Apa perbedaannya nilai disimpan di dalam variabel sama nilai disimpan dalam satu tabel? Yuk, ini konsep dasar. Anda di pemrograman juga harusnya paham variabel itu fungsinya untuk apa. Yuk, silakan. Pagi-pagi harus sudah dipanasin ini. Ya kan gitu ya, sambil mikir gitu ya, jangan mendengarkan aja. Kita belajar, niatnya belajar itu gimana ilmunya bisa dapat dengan maksimal, semua hal yang kita miliki kita optimalkan. Tangannya, entah Anda menulis, matanya untuk memperhatikan, telinganya mendengarkan, kan begitu ya? Mulutnya digunakan untuk menyampaikan, nah semua Anda gunakan. Oke? Ya, pemanasan pertama gitu ya. Apa fungsi variabel? Untuk apa variabel? Menyimpan suatu nilai, Bu. Betul, menyimpan suatu nilai, bagus sekali. Apa perbedaannya kalau data saya simpan di variabel sama data saya simpan di dalam satu tabel? Sifat variabel itu bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang dapat dirubah, ya. Database dapat dirubah, variabel dapat dirubah nilainya. Sifat variabel itu bagaimana? Ayo. Apa perbedaannya data disimpan dalam satu variabel dengan data disimpan dalam satu database atau media penyimpanan lainnya? Konsep dasar dari pemrograman harus paham juga. Kapan kita pakai variabel, kapan kita pakai data yang disimpan dalam file atau database. Ada yang tahu? Ayo.
Apa ayo perbedaannya? Harus tahu ya, bahwa kalau variabel itu apa? Data yang kita simpan itu hanya dapat berjalan ketika program itu dijalankan. Betul tidak? Saya deklarasikan variabel my variable. Saya kasih nilai 5. Maka nilai itu akan bisa kita akses dan akan berjalan ketika program yang menyimpan variabel itu kita jalankan. Kalau programnya tidak dijalankan, kita nggak bisa akses datanya. Gitu ya. Dan ketika di dalam program itu variabel awalnya 5, saya ganti-ganti menjadi 4, 5, dan seterusnya. Ketika nanti saya matikan programnya, saya kembali lagi jalankan lagi, variabelnya menjadi 5 lagi, nggak terakhir yang kita rubah tadi. Misal awalnya 5, saya rubah jadi 10 dan seterusnya, tapi di awal di dalam program itu masih nilainya kita setting 5, ketika program itu dijalankan, variabel itu nilainya tetap awalnya 5. Paham? Artinya nilainya sementara, nilai variabel itu. Nah, kalau di dalam database, nilai suatu data apapun, itu sifatnya adalah apa? Lebih permanen, lebih dinamis. Ketika saya simpan datanya sekarang di database, nilai variabel saya, bukan variabel ya, nilai di suatu nilai atribut adalah 5, kemudian di tengah-tengah saya ganti 10 dan seterusnya, besok saya buka lagi database saya, nilainya adalah nilai yang terakhir disimpan. Beda kalau dengan variabel tadi, bisa dipahami. Paham ya? Di dalam database pun, nanti nilai variabel itu Anda gunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Misalkan untuk nilai sementara, saya mau looping sebanyak jumlah mahasiswa, maka count dulu jumlah mahasiswa yang ambil dari database. Baru disimpan dalam variabel. Variabel itu mau ditambahkan, mau diapakan, itu bisa selama program itu dijalankan. Tapi begitu Anda nanti mengakses lagi data, tetap data yang permanen itu adalah bukan permanen ya istilahnya, apa ya? Dinamis ya, mungkin seperti itu. Paham ya bedanya? Ya, oke. Itu harus konsep dasar yang harus Anda pahami dalam pemrograman pun seperti itu. Oke, kemarin kita belajar tentang variabel. Kemudian ada if else, ada kondisi. Bisa pakai bersarang dan seterusnya. Kemudian apalagi? Pakai while do untuk looping, kan begitu ya? Jadi nanti kita kombinasikan dengan perintah-perintah SQL, artinya apa? Perintah-perintah nanti kita bisa lebih ini bagus. Misalkan, if kita query, if error sekian, kita bisa baca errornya. Nanti kita belajar error handlingnya. If error sekian, maka ada kita bikin notifikasi. Sehingga nggak sampai keluar di pemrograman, misalkan Anda bikin aplikasi tidak sampai ke PHP-nya, Anda sudah tangani errornya, apa yang harus dilakukan? Jika Anda membuat tabel baru, ternyata error, misal errornya sekian, database Anda sudah ada namanya, maka kita bisa baca errornya, kemudian kita melakukan action-nya, entah di drop database yang lama, entah kita pakai nama yang baru, dan seterusnya. Itu gunanya nantinya. Bisa tergambar? Gitu ya. Oke, sambil jalan nanti kita praktekkan. Nah, itu yang berbeda sedikit dengan MySQL. Jadi di dalam SQL, transaksi SQL nanti kita sisipkan beberapa perintah-perintah seperti di dalam pemrograman gitu ya. Nanti sambil jalan kita ketemu function, ketemu lagi error handling dan seterusnya. Oke, hari ini kita belajar tentang, saya share dulu. Ini saya rasa juga kemarin sudah disinggung di dalam database dasar tentang join, sorting, filtering data. Ya. Jadi join, sorting, filtering data ini nanti kita ulas sedikit beberapa hal. Kemudian ada yang sedikit yang berbeda di dalam transaksi SQL yang merupakan pengembangan dari SQL Server gitu ya. Yang pertama adalah nanti join ini ada berapa? Masih ingat? Join itu untuk apa? Fungsinya masih ingatkah? Gitu ya. Jadi outline-nya nanti adalah ada join nanti ada inner join, outer join, self join, cross join.
sorting dan filtering gitu ya. Kalau join kemarin untuk apa fungsinya? Ada yang masih ingat? Join untuk apa fungsinya? Gabungan beberapa tabel. Iya, menampilkan data yang berada di lebih dari satu tabel. Ditampilkan aja secara fisik di dalam database, datanya tetap terpisah-pisah, tapi nanti dengan join ini kita bisa menampilkan dalam perspektif, dalam tampilan yang kita inginkan. Seakan-akan data itu ada di dalam satu tabel, gitu ya. Benar, itu join. Kalau sorting, Untuk mengurutkan data. betul, untuk mengurutkan data. Pakai apa? Perintahnya? Pakai apa? Lupa? Ascending tuh. Atau Ascending, descending, itu sifatnya ya ada dua. Nanti urutannya sorting, urutannya bisa menurun atau menaik. Pakai perintahnya adalah order by, jangan lupa. Order diurutkan by apa, kan begitu ya. Kalau filtering, yang sudah Anda pelajari kemarin pakai apa filtering? Filtering itu apa fungsinya kira-kira? Filter. Memfilter itu apa? Menyaring, ya kan? Menyaring itu apa artinya? Menyaring itu apa? Kalau kita menyaring apa? Misalkan pasir atau apa. Berarti kan memilih beberapa yang kita ambil, beberapa kita buang, kan begitu ya. Sama di dalam SQL Server filtering adalah memilih beberapa data untuk ditampilkan. Pakai perintah apa yang lalu? Halo? Pakai apa filtering? Yang sudah Anda pelajari? Pakai Azalia? where mungkin. Ya, betul. Betul sekali. Nggak pakai mungkin, tapi betul. Where, artinya apa? Kalau kita nggak pakai where, itu ditampilkan semua data. Tapi saya misalkan hanya mau menampilkan data mahasiswa yang usianya sekian, yang asal daerahnya sekian, dari sini, misalkan begitu. Maka perintahnya ditambahkan where. Where ini kan beragam ya. Where kondisinya pakai apa, nilai rentang berapa, nilainya ada di dalam himpunan berapa, nilainya adalah misalkan kita ambil kondisi tertentu. Nah, itu yang disebut filter. Betul sekali. Nah, yang sekarang nanti tambahannya adalah selain pakai where, kita juga nanti bisa menggunakan top dan offset fetch. Kalau top ini adalah mengambil sebagian, top paling atas. Kalau di MySQL itu sebenarnya ada fasilitas ini menggunakan limit 5. Kita ambil limit 5, limit 10. Nah, di dalam SQL Server TSQL itu ada namanya top. Top 100 berarti mengambil 100 yang paling atas, seperti itu. Atau offset fetch. Kalau top mengambil yang di atas, offset ini kita bisa ambil yang tengah-tengah. Kita ambil 10 data setelah urutan 11 sampai seterusnya. Nah, itu bisa kita ambil. Seperti itu. Oke? Yang pertama adalah join. Join adalah mengkombinasikan record 2 atau lebih record dari 1 atau lebih dari tabel. 1 atau lebih tabel gitu ya. Digabungkan menggunakan join. Manfaat join-nya adalah kita mengambil data dari beberapa tabel 4, 3, 1, 2 gitu ya. Dalam seakan-akan menjadi satu tabel sendiri. Untuk apa ya? Karena datanya itu ada di beberapa tabel yang berbeda. Kalau datanya ada di dalam satu tabel yang sama, kita tidak perlu menggunakan join. Oke? Tipe join ada 4. Nah, ini sambil kita refresh gitu ya. Semoga masih ingat gitu ya. Ada inner, outer, self join, dan cross join.
Inner itu adalah menggabungkan, ini contohnya adalah dengan dua tabel biar gampang digambarkan. Maka inner join itu akan menampilkan data yang ada di dalam tabel-tabel yang akan dijoinkan. Misalkan ada tabel A dan B, maka inner join itu hanya akan menampilkan data yang ada di tabel A dan di tabel B. Maksudnya gimana? Ini contohnya. Ini sintaknya. Bisa dengan dua cara, pakai inner join, select kolomnya apa, kalau keseluruhan di dua tabel berarti pakai bintang, from tabel A dikasih aliasnya A, inner join dengan tabel B dikasih alias B. On A titik kolom name sama B titik kolom name. Jadi di sini ada on, mana yang menghubungkan, yang mana ini Bu? Yang on ini adalah di atribut yang merupakan relasi, berarti primary key dan foreign key. Bukan primary key dengan primary key. Jangan keliru. Karena apa? Ketika kondisi relasinya on ini keliru, maka hasilnya pun akan keliru. Bisa jadi datanya nggak muncul. Karena apa? Kondisi yang disamakan itu tidak ketemu. Gitu ya. Nanti kita lihat. Atau pakai perintah yang kedua, implicit inner join, ini merupakan perintah join yang lama, versi lama, tapi masih disupport untuk versi SQL yang baru, yaitu select kolom, semua kolom yang mau ditampilkan, from, di sini disebutkan semua tabel yang mau ditampilkan, bisa pakai alias dan seterusnya. Alias ini untuk apa, Bu? Fungsinya hanya untuk memudahkan Anda menuliskan, biar nggak terlalu panjang. Kalau nggak ada alias, Anda harus tulis tabel A titik kolom name, tabel B titik kolom name. Tapi kalau kolom-kolom yang ada di dalam tabel ini tidak ada yang namanya sama, masih aman, tidak perlu disebutkan tabelnya. Tapi kalau ada nama yang sama di dalam dua tabel, misal nih, ada kolom name di tabel A dan kolom name di tabel B, maka kita harus sebutkan tabelnya sama namanya, nama atributnya. Nah, menyebutkan nama tabel ini akan menjadi panjang kalau nama tabelnya panjang, tapi dengan alias ini lebih mempersingkat. Nah, ini tadi ya, implicit ini from. Nah, kondisinya bukan on, tapi pakai where. Where, kolom yang berelasi. Oke, kita lihat. Ini kalau lebih dari dua tabel. Select, from, join, on, lengkap, baru inner join lagi dengan tabel C. Kalau ada lagi, Bu, berarti on lagi di bawah, inner join lagi, on lagi, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Saya punya dua tabel, pelanggan dan penjualan. Maka relasinya, kira-kira di mana relasinya? Kira-kira relasi antara pelanggan dan penjualan ini ada di kolom apa? ID pelanggan. Pelanggan. Ya, betul. Betul sekali. ID pelanggan di tabel penjualan merupakan foreign key mengacu di ID pelanggan di tabel pelanggan. ID pelanggan di tabel pelanggan ini merupakan primary key, ID pelanggan di sini adalah merupakan foreign key. Maka kalau kita joinkan antara pelanggan dan penjualan, nanti on-nya itu adalah pelanggan.id pelanggan sama dengan penjualan.id pelanggan. Bisa dipahami ya? Oke. Jangan ID pelanggan sama dengan ID transaksi, itu salah. Jadi di relasinya. Oke, saya lanjutkan. Ketika saya relasikan dua tabel ini, saya joinkan dua tabel ini, select bintang, misalkan begitu ya. Select bintang from tabel pelanggan, inner join tabel penjualan on ID pelanggan dengan ID pelanggan. Maka hasilnya ada berapa baris? Yuk silakan dijawab. Kira-kira ada berapa baris data? Ingat lagi, inner join adalah menampilkan data yang ada di tabel A dan B. Kira-kira hasil, ya 4. Ada lagi yang lain?
Faik? Berapa baris yang dihasilkan? Faik? 4, Bu. 4. Apa saja? ID pelanggan, nama, ID Baris transaksi. loh ya. Baris. Oh, Bukan kolom. ya Bu, ya Bu. Kalau kolomnya tadi select bintang, artinya kolomnya adalah semua. Ya, kalau select bintang, maka kolomnya nanti ada berapa kolom? Semua yang di pelanggan dan di penjualan. Di pelanggan ada 3, di penjualan ada 4, berarti ada 7 kolom. Pertanyaan saya, berapa baris data yang ditampilkan? 4, Bu. Ya, 4. Itu apa aja, Faik? Yang alfa, beta, Charlie, sama delta. Delta. Oke. Ada pendapat lain? Data? Empat juga. Iya, 4 itu apa aja? Sama alfa, beta, Charlie, delta. Oke. Balkis? Empat itu. 4 juga. Apa saja? Alfa, beta, Charlie, sama delta. Alfa, beta, Charlie, delta. Oke, satu lagi jawaban. Saya butuh satu jawaban lagi. Ivan. Silakan Ivan. Berapa data yang akan tampil? 4, Bu. Iya, apa saja? Alfa, beta, Charlie, delta. Kalian kompak sekali ya. Alfanya 2, Bu, ternyata, Bu. Alfanya 2. Iya. Helmi, angkat tangan tadi. Ada 4, Bu. 4, apa aja? Alfa, beta, Charlie. Alfa, Alfanya beta. 2 kali. Alfanya 2 kali. Iya. Nah, ini ada 2 jawaban berbeda. Ada yang direvisi ternyata, gitu ya. Coba kita lihat bahwa inner join itu adalah menampilkan semua yang ada di pelanggan dan di penjualan. Semua itu maksudnya apa sih, Bu? Coba kita lihat. Di ID transaksi di penjualan ini ya. Fokusnya di penjualannya. Kenapa? Karena data penjualan ini menggunakan data di pelanggan. Kita lihat transaksi 1, 2, 3, 4, itu ID pelanggannya 1, 3, 2, 1. ID transaksi 5, ID pelanggannya 0. Maka ketika kita join-kan pakai inner join, itu yang ada di pelanggan dan ada di penjualan. Di pelanggan apa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di pelanggan itu 1, 2, 3, 4. Nah, yang dipakai di sini adalah ini. 1, 3, 2, 1. Artinya apa? ID transaksi 1, pelanggannya 1. ID transaksi 2, pelanggannya 3. ID transaksi 3 yang membeli itu pelanggan ID 2. Transaksi 4 yang membeli adalah pelanggan ID 1. Yang ada di dalam tabel penjualan adalah pelanggan dengan ID 1, 2, 3. Maka yang muncul nanti adalah ini. Data 1, 2, 3, 4. Ditambah di sini ada apa? Nama pelanggannya siapa, yang satu namanya Alfa, emailnya apa. Yang 3 adalah Charlie, emailnya apa. 2 dan seterusnya. Alfa muncul 2 kali. Kenapa, Bu? Karena Alfa melakukan transaksi 2 kali. Yang tidak muncul yang mana? Delta. Kenapa? Karena di ID penjualan tidak ada ID pelanggan dengan nomor 4. Maka dia tidak muncul. Begitupun juga dengan ID transaksi 5 tidak muncul. Kenapa? Karena di dalam ID transaksi 5 tidak ada ID pelanggannya alias 0.
0 tidak ada di pelanggan. Maka ini tidak muncul. Maka yang muncul adalah 4. 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami ya? Jadi, hasilnya seperti ini. Kalau select bintang, artinya kolomnya ditampilkan semua yang di pelanggan muncul duluan karena disebutkan duluan pelanggan, ID pelanggan, nama, email. Kalau kemudian baru penjualan karena penjualan disebutkan kedua, ID transaksi dan seterusnya. Datanya apa, Bu? Ikut yang ada di dalam tabel penjualan. Ada ID transaksi 1, 2, 3, 4. Dengan ID pelanggannya seperti yang di atas tadi. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. Transaksi 5 tidak muncul karena ID pelanggannya 0. Dan ID pelanggan 4 tidak muncul karena dia tidak ada di dalam tabel penjualan. Delta tidak muncul di sini. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Ya, inner join ini banyak digunakan. Untuk apa? Reporting data. Misalkan Anda mau membuat nota penjualan untuk aplikasi kasir. Di nota penjualan nanti muncul. Kalau Anda beli di minimarket kan begitu ya, muncul. Nama barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa. Nama barang ada di tabel barang, jumlah barang yang dibeli ada di detail order, nanti total penjualan ada di order. Artinya apa? Untuk membuat nota penjualan, Anda harus melakukan join dari beberapa tabel. Maka join ini banyak sekali digunakan untuk ketika Anda mau mengembangkan suatu aplikasi atau suatu sistem yang menggunakan database. Bisa dipahami ya, jadi jangan sampai lupa konsepnya. Lebih banyak menggunakan inner join gitu ya. Nah, sekarang yang contoh yang kedua ini ya, inner join. Kalau tadi select-nya ini kita pakai bintang, artinya semua kolom ditampilkan. Kalau ini kita ambil hanya ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, dan total transaksi, maka setelah select ini kita pilih nama kolom yang akan ditampilkan. Untuk lainnya sama. Oke? Nanti kita coba gitu ya, saya terangkan dulu semuanya, baru nanti kita coba. Oke? Yang selanjutnya, tadi inner join adalah ditampilkan untuk semua data yang ada di beberapa tabel yang dijoinkan. Nah, kalau outer join itu adalah ada 3 jenis, left, right, dan full outer join. Untuk left itu adalah nanti akan menampilkan semua data yang di kiri. Kiri itu apa? Kiri itu adalah tabel yang disebutkan di pertama kali di select-nya gitu ya. Di join-nya gitu ya. Yang kanan itu adalah yang kedua atau selanjutnya. Left outer join adalah menampilkan semua yang di kiri ditambah dengan irisan dari 2 tabel. Yang di kiri tidak ada pasangannya di kanan, maka yang di kanan diberikan nilai 0. Gitu ya, contohnya. Oh ini, sorry, ini adalah perintahnya, sintaknya. Select kolomnya apa, from tabel, left outer join. Atau langsung disingkat left join. Dengan tabel kedua, on-nya sama dengan inner join tadi. Contoh tabelnya seperti ini, kira-kira pertanyaannya masih sama dengan inner join tadi. Kalau saya pakai select bintang, from pelanggan, left join penjualan, on ID pelanggan dan ID pelanggan, ada 2 pertanyaan, berapa jumlah kolom dan berapa jumlah barisnya? Silakan dijawab. Dion? Ya, Bu. Berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris kalau saya menggunakan left join untuk 2 tabel ini?
Untuk jumlah kolomnya ada 7, Bu. Ya, sip, bagus. Terus untuk jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ikut. Ada 4, Bu. Tapi yang dari tabel penjualan ini nggak muncul yang nomor 5 ini. Oke, 4 ya. Ya. Apa saja? Berarti 1, 3, 2, 1, sama 4. Kalau 1, yang 4 3, 2, 1. sama yang 4 ini tapi nggak muncul ID transaksi, tanggal transaksi, dan total transaksi. Berarti berapa baris? Barisnya berarti 1, 4 tambah, 5, Bung. Mohon maaf. Dion, oke, 5. Ya, ada pendapat lain? Andri? Berapa? 5. 5, apa saja? Untuk barisnya ada Halo? Halo. Iya, kok Ya, putus ya? ada alfa, beta, Charlie, delta. Oke, 5. Ya, ada pendapat lain? Anissa? Anissa, ada berapa baris dan kolom? 4 baris. 4 baris, ya apa aja? Alfa, Charlie, Beta, Alfa. 4 aja. Oke. Iya. Yofi. Satu lagi, Yofi. Iya, Bu. Berapa baris, berapa kolom? Untuk barisnya ada ada 5, Bu. Ada 5, apa aja? Ada alfa, terus alfa, Charlie, beta, delta, ada 4, Bu, maaf. Ada 4. Ya. Ya. Coba kita perhatikan lagi. Left join menampilkan semua yang di kiri. Tadi saya pelanggan saya tuh sebutkan awal, berarti yang di kiri adalah tabel pelanggan. Semua yang ada di pelanggan ditambah dengan irisan dari yang ada di penjualan. Berarti apa? Transaksi 1, 2, 3, 4 muncul. Karena apa? Ada irisan dengan pelanggan. Ada 1, 3, 2, 1. 5 tidak muncul, berarti 4. Ditambah semua yang di pelanggan. Yang mana ID pelanggan 4, itu walaupun tidak ada transaksi di sini juga muncul. Karena pakai left join. Terus gimana, Bu, sebelahnya ID transaksi, ID tanggal transaksi, dan seterusnya diberi nilai 0. Jadi jawabannya adalah ada 5 baris. Yaitu seperti ini. Diurutkan karena yang kiri tadi ya, pelanggan, maka dia muncul dulu 1, alfanya muncul 2 kali, karena ada transaksi 1 dan transaksi 4 adalah alfa.
2 ada di transaksi 3, 3 ada 2 ini muncul di transaksi 3 muncul di transaksi 2 dan 4 juga muncul. Kenapa? Karena kita pakai left join. 4 itu data itu muncul walaupun dia tidak melakukan transaksi. Berarti nilai transaksinya gimana dong, Bu? Dikasih nilai 0. Bisa dipahami? Jadi ada 5 baris data yang tidak ada pasangannya diberikan nilai 0. Jadi untuk apa, Bu? Kok begini? Ya memang seperti itu kalau pakai left join. Nanti kepakainya begini, contohnya ini. Ketika kita mau melihat data pelanggan yang tidak pernah melakukan transaksi penjualan, tidak pernah membeli gitu ya, maka kita bisa pakai seperti ini. Pakai left join, pelanggan ditampilkan walaupun dia tidak pernah melakukan transaksi. Kemudian kita tambahin kondisi where setelah on ini tadi, where ID transaksinya 0, artinya apa? Akan ditampilkan data ini. Data pelanggan yang tidak pernah melakukan transaksi. Bisa dipahami? Itu contohnya. Nanti contoh lainnya mungkin akan kita temukan banyak juga gitu ya. Itu untuk left join. Bisa dipahami sampai di sini? Ini review karena seharusnya Anda sudah dapatkan di semester lalu gitu ya. Gitu ya. Jadi left join seperti itu. Kebalikannya right join adalah tinggal dibalik aja. Ditampilkan di semua yang di kanan dan ditambah dengan irisan dari kiri dan kanannya tadi. Jadi kalau kita punya data seperti ini, perintahnya seperti ini ya. Left tadi diganti right, kemudian outer atau langsung pakai row join seperti ini. Kalau data seperti ini kira-kira ada berapa baris data yang ditampilkan? Kalau saya pakai select bintang. Ya. 5. 5, bagus. Apa aja? ID transaksi 1 sampai 5, Bu. Ya, bagus, benar. Gitu ya, sudah paham ya? Kenapa? Semua di penjualan 5 ditampilkan walaupun ID pelanggannya tidak ada. Maka 5 ini ditampilkan. Tapi delta tidak ditampilkan karena kita pakai right join. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Bagus. Nanti silakan dibaca kembali. Jadi jawabannya seperti ini. Kita pakai right join, yang kanan itu adalah tabel kedua yang disebutkan gitu ya. Maka di sini ID pelanggannya semuanya nilainya 0. Kenapa? Karena 5 ini tidak ada ID pelanggannya. Seperti itu. Oke, itu untuk join. Oh, maaf, kurang 1 ya untuk outer join. Full outer join artinya apa? Ditampilkan semua di A dan B. Yang kiri tidak ada relasinya di B dikasih 0 di kanannya, yang B tidak ada relasinya di kiri diberikan 0. Jadi kira-kira ada berapa data yang ditampilkan? Berapa baris data yang ditampilkan? 9. 9? Ada pendapat lain? 6, Bu. 6. Ada pendapat lain? Semua yang di pelanggan ada 4, dan semua yang di penjualan ada 5. Artinya apa? Irisannya dulu, yang mana irisannya? Ini kan irisannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ditambahkan yang tidak ada di irisan ini apa? Delta ini ditambahkan. Dengan nanti data ID transaksi dan seterusnya 0. Berarti 4 ditambah 1, 5. Kemudian apa? Yang tidak ada di pelanggan. Mana? Ini, transaksi 5. Dengan nanti data ID pelanggan nama dan emailnya 0. Jadi ada 6. Seperti ini hasilnya. Irisannya tadi 4, 1, 2, 3, transaksinya 1, 2, 3, 4, ditambah ID transaksi 5, dengan nilai ID-nya ini 0, ditambah
pelanggan yang tidak melakukan transaksi juga ditambahkan juga. Jadi totalnya adalah 6. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Itu untuk outer join. Nah, ini untuk self join. Self join adalah memungkinkan kita menggabungkan sebuah tabel dengan tabel dirinya sendiri. Gitu ya. Contohnya, nanti self join ini sebenarnya menggunakan inner join ya. Jadi ada kalanya self join ini tidak dijadikan dalam kelompok tersendiri, tapi dia merupakan pengembangan dari inner join ya. Tergantung aja pengumpulannya, nggak usah dibingungkan gitu ya. Jadi penerapannya seperti apa? Kalau pakai self join, kalau yang tadi kita boleh tidak menggunakan alias, asalkan ada kolom yang tidak ada kolom yang sama di dalam tabel yang berelasi yang kita joinkan. Tetapi kalau pakai self join harus ada aliasnya. Nggak boleh tanpa alias. Kenapa? Karena tabelnya sama. Artinya apa? Semua kolom-kolomnya pun sama. Maka kita harus tidak harus menggunakan alias. Contohnya begini. Kita punya tabel sales staff. Sales ini adalah skema. Nama tabelnya adalah staff itu adalah karyawan atau employee gitu ya. Di dalam karyawan itu ada ID, first name, last name, email, phone, aktif, tidaknya, statusnya, kemudian store ID, ID toko, dia bekerja di toko yang mana. Ditambah satu manager ID. Kenapa ini manager ID? Ini adalah merupakan foreign key mengacu ke staff ID. Kenapa kok seperti ini, Bu? Kalau kita runtut lagi, di desainnya adalah, requirement-nya adalah setiap karyawan memiliki manajer, satu manajer, di mana manajer itu adalah juga karyawan. Maka akan memunculkan relasi one to many. Satu manajer memiliki banyak karyawan yang dia jadi manajernya, maka relasinya adalah one to many. Sehingga di sini muncul manager ID merupakan foreign key mengacu ke sini. Kalau kita lihat datanya adalah seperti ini. Fabiola adalah karyawan dengan ID 1. Manager ID-nya kosong. Mireya ini adalah karyawan di mana manajer ID-nya 1. Artinya apa? Manajer dari Mireya itu adalah Fabiola. Fabiola. Bisa dipahami ya? Dan kalau kita lihat Fabiola, kira-kira apa kok nilainya 0? Dia tidak memiliki manajer. Bisa jadi dia paling atas. Jadi dia tidak punya manajer, tapi dia merupakan manajer dari karyawan yang lainnya. Oke. Nah, sekarang hubungannya dengan self join nih. Misalkan saya mau menampilkan data semua karyawan, jadi semua kolomnya saya tampilkan beserta nama dari manajer karyawan tersebut. Di tabel ini tidak ada nama manajernya, maka kita harus joinkan lagi dengan karyawannya untuk mengambil nama dari manajernya. Jadi harusnya nanti muncul di sini ada satu ketambahan kolom nama dari manajer. Kalau satu nanti munculnya adalah Fabiola, 2 munculnya adalah Mireya, dan seterusnya. Bisa dipahami tujuannya dulu? Oke. Maka untuk mendapatkan itu kita melakukan self join. Oke. Jadi contoh ini tadi hasilnya yang mau kita tujuannya adalah seperti ini. Employee-nya, oh ini digabung ya. First name digabungkan dengan last name. Kemudian ditambah first name dan last name dari manajernya. Maka perintahnya menjadi seperti ini. From cell staff A itu untuk employee, inner join dengan staff juga, tapi kita aliasnya M untuk manager, di mana relasinya adalah M staff ID sama dengan employee manager ID. Jadi yang direlasikan ini loh, manager ID dengan staff ID.
Seperti itu. Hasilnya seperti itu. Nanti kita coba ya, nanti saya praktekkan. Oke, itu untuk self join. Jadi ini harus ada aliasnya, harus jelas. Oke, saya lanjutkan cross join sekarang. Cross join adalah untuk mendapatkan data kombinasi dari dua tabel atau lebih. Jadi dia seperti cross product kalau kita punya di himpunan gitu ya. Maka perintahnya, sintaknya adalah sederhana, dia nggak pakai on, nggak pakai where. Langsung select kolomnya apa, from tabelnya apa, cross join. Tanpa on. Hasilnya bagaimana? Tadi kalau kita select bintang from pelanggan, cross join dengan penjualan, di pelanggan ada 5 data, di penjualan ada 5 data, maka hasilnya adalah berapa? 25 nantinya. Akan masing-masing akan dikombinasikan pelanggan 1, ID transaksi 1, pelanggan 1, ID transaksi 2, dan seterusnya. Ini untuk cross join. Oke. Sampai di sini untuk join. Ada pertanyaan sebelumnya untuk join? Terlalu cepat bilang ya. Nanti. Tanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk yang self join yang membuat alias untuk tabelnya itu nggak pakai as, Bu. Oke, ya alias itu kita bisa pakai langsung, nggak usah dikasih namanya, nggak as gitu nggak apa-apa. Atau nanti saya tunjukkan lagi, kita bisa pakai sama dengan, juga bisa seperti itu. Jadi memang ada banyak cara, nggak usah pakai as, boleh. Itu berlaku untuk alias tabel dan alias untuk kolom. Nanti kita praktekkan ya. Oke, jadi memang boleh. Pakai as boleh, bukan hanya self join untuk semua joinnya. Untuk query semuanya boleh aliasnya boleh pakai as, boleh enggak. Seperti itu Andri. Oke, yang lain ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ya? Kita lanjutkan. Oke. Yang selanjutnya adalah sorting dan nanti ada filtering. Sorting itu adalah mengurutkan. Ini tidak ada perbedaan dengan di MySQL. Caranya adalah menggunakan order by. Ya, betul. Ada 2 jenis, ascending untuk urutan menaik, descending untuk urutan menurun. A ke Z pakai ascending, descending kalau dari Z ke A. Kalau default-nya, kalau kita nggak pakai tulisan ascending atau DASC atau DESC, maka dia berarti pakai ascending. Default-nya adalah order by itu pakai ascending. Seperti itu. Jadi perintahnya adalah select nama kolom yang mau ditampilkan from tabel order by. Kita order by kan apa? Contact name artinya apa? Kita urutkan berdasarkan nama dari ini descending, artinya dari yang besar dari Y, W sampai nanti ke A. Seperti itu. Saya rasa ini bisa ya order by, bukan group by, jangan keliru. Tapi pakai order by. Oke. Selanjutnya adalah filtering. Nah, ini. Filtering tadi kita sudah bahas, kalau yang lalu Anda pakai where. Ada kondisi, where, dan seterusnya. Nah, di sini kita kenal nanti ada top dengan offset fetch, gitu ya. Top ini digunakan untuk menampilkan record yang berisi sejumlah tertentu yang mau kita tampilkan. Misal nih, kita mau menampilkan 5 urutan teratas, gitu ya, maka pakai select top, nilainya berapa, diikuti dengan nama kolomnya from tabel where kondisi tertentu. Kalau nggak pakai where, boleh, Bu, boleh. Jadi yang kita tampilkan yang paling atas gitu ya. Contohnya ini, select top 5, nama kolom-kolomnya, kemudian from tabelnya. Maka akan ditampilkan 5 yang paling atas urutannya. Oke. Kalau saya tambahkan di sini order by, misalkan alamat, descending, maka dia urutkan dulu alamat. Prosesnya diurutkan dulu, baru diambil 5 teratas. Prosesnya seperti itu.
itu pakai top. Nah, selanjutnya adalah offset fetch. Offset fetch ini digunakan bersama dengan klausa order by. Jadi harus pakai order by. Kalau tidak, nanti error di sana. Offset, kalau top tadi mengambil 5, kita ngambil 5 di paling atas. Nah, kalau yang mau kita ambil itu adalah urutan ke-6 sampai ke-15, kita nggak bisa pakai top. Tapi kita bisa pakai offset dan fetch. Nah, ini bisa kita pisah gini ya. Misalkan saya mau melewatkan 5 ini saya tidak tampilkan, berarti pakai offset 5. Saya lewati 5. Maka yang akan ditampilkan adalah 6 sampai ke bawah. Tapi kalau mau saya lewati 5, saya tampilkan adalah 6 sampai ke 15, kita pakai fetch juga. Offset 5, fetch, ambil lagi 5 urutan setelah yang kita lewati tadi. Jadi contohnya begini. Ya, perintahnya harus pakai order by. Select nama kolomnya apa, from tabel, where kondisi, where ini opsional, boleh iya, boleh tidak. Order by harus. Order by diurutkan berdasarkan apa, offset berapa row yang akan kita lewati. Rows, kemudian seperti ini. Maka dia akan melewati beberapa nilai ini, tapi ditampilkan semua di bawahnya. Tapi kalau kita ambil di tengah-tengah, ini contohnya ya, offset 10, maka kita 10 ini akan dilewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ditampilkan adalah urutan ke-11 sampai ke bawah. Ini kalau pakai offset. Tapi kalau saya tampilkan hanya yang diambil 10 dilewati, saya ambil 10 di bawahnya, maka pakai fetch juga. Offset berapa yang dilewati, fetch next berapa yang kita ambil, berapa rows, berapa baris. Jadi perintahnya adalah select dan seterusnya ini, order by tetap harus ada, offset 10 artinya 10 dilewati, 10 baris kita lewati, fetch next kita ambil 10. Jadi yang nanti yang akan diambil adalah urutan ke-11 sampai urutan ke-20. Kok sudah terima kasih ya. Belum ada tampilannya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kilat khusus gitu ya. Jadi kalau Anda merasa terlalu cepat, langsung di-cut. Boleh, nggak usah nunggu selesai. Gitu ya. Ini saya coba praktekkan untuk ini. Nanti Anda lihat dulu, kalau mau ngikutin silahkan. Kalau bisa mau langsung diikutin, atau nanti dicoba belakangan. Ini nanti videonya, Zoom kita ini saya rekam. Jadi Anda bisa nantinya lihat kembali kalau ada bingungnya gitu ya. Atau kalau ini sekarang masih Anda nutut untuk ngikutin yang saya sampaikan, silahkan juga boleh. Kalau nanti, Bu, sebentar Bu, pelan-pelan juga silahkan. Kalau selama Anda nggak ada komentar, saya anggap Anda bisa ngikuti ritmenya gitu ya. Oke. Saya contohkan yang pertama adalah tentang join dulu. Ya. Saya tabelnya pakai TSQL, nanti ini Anda juga akan pakai tabel database yang sama, nanti di kuliah hari ini akan dicoba Anda tambahkan database-nya gitu ya. Misalkan select bintang from sales customer tadi ya, customer dan penjualan. Di sini ada 10 customer. Seperti ini. Oh, ada banyak, maaf. Ada 91. Bisa lihat dari mana, Bu? Ini. Di pojok kiri bawah ini muncul 91 rows. Bisa dilihat ya? Terlihat? Pojok kiri bawah. Iya, Bu, terlihat. Pojok kanan, maaf. Nah, sekarang adalah select bintang from sales dot order untuk penjualan tadi ya. Kita lihat adalah di sini berapa jumlahnya. Untuk customer itu adalah 91, untuk order itu ada, berapa itu? 840
1. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita join-kan. Kalau kita pakai inner join, berarti apa? Select bintang from apa? Sales dot customer inner join, atau boleh langsung join gitu aja juga boleh. Inner join dengan sales dot order on, kita kasih alias. Nah, ini alias tadi boleh langsung ditulis. Ini C. Ini kita langsung tulis O juga boleh langsung begitu. Atau ini kasih alias. Boleh. On C titik apa? Customer tadi ada customer ID sama dengan O titik customer ID. Maka kalau kita lihat, di sini ada 841 baris. Artinya apa? Semua yang ada di dalam tabel order itu adalah sudah memiliki customer. Ini pakai inner join. Oke. Sekarang kalau pakai left join, saya copy aja ini ya. Saya ganti left join. Berarti apa? Semua yang di customer muncul, ditambah irisan yang ada di penjualan. Ini tadi kalau kita lihat inner join ini adalah 841 baris. Kalau ini kita lihat berapa barisnya. Ada berapa? 8, ada? 843. Artinya apa? Ada dua customer yang tidak melakukan order. Paham ya? Paham tidak? Kalau tadi yang kita inner join adalah 841. Sekarang kalau kita pakai left join ada 843. Artinya ada dua customer yang belum pernah melakukan order. Kalau kita mau lihat yang mana aja, ya coba kita tampilkan di sini. Mau lihat customer yang tidak pernah melakukan transaksi, berarti tambahkan kondisi apa? Where order, order itu di O titik order ID is null. Yang is null. Jadi customer ini pasti di semuanya di transaksinya dia nilainya nol semua. Kalau saya mau tampilkan identitas customer-nya, Bu, berarti apa? Select C titik. Jadi yang ditampilkan adalah semua yang di tabel, kolom-kolom di tabel customer. Namanya siapa, alamatnya mana, dari kota apa, dan seterusnya. Itu bisa seperti ini. Bisa dipahami ya? Itu untuk left join. Kalau untuk right join ya sama aja, tinggal dibalik. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Nah, sekarang kalau self join. Kita lihat self join, select bintang from hr.employees. Seperti ini. Ada 9 karyawan, di sini ada ID manajernya di sebelah kanan. Oke, kalau kita lihat diagramnya, saya tampilkan lagi gitu ya. Kalau tadi adalah order dan sales, customer, ini ada relasi di customer ID, sekarang ya employee, itu ada relasi dengan dirinya sendiri, di mana kalau kita lihat di sini propertinya klik kanan, atau ketika saya sorot ini muncul ya, relationship FK employee antara HR dan employee gitu. Kalau mau dilihat, boleh di propertinya kita bisa lihat di situ. Yang berelasi adalah foreign key-nya adalah kolom manager ID, primary key-nya adalah employee ID di tabel yang sama. Employee skemanya HR. Oke.
Jadi seperti itu. Saya kembali lagi ke sini tadi. Kalau kita mau menampilkan data karyawan beserta nama dari manajernya, berarti tambah satu kolom lagi nama. Maka kita perlu lakukan self join. Dijoinkan dengan apa? Join dengan hr.employee sama ini, tapi kita kasih aliasnya ini E, ini M misalkan gitu ya. On, di mana relasinya? Yang E titik manager ID, iya, sama dengan apa? M titik ID. employee ID, betul. Employee ID. Betul. Jadi ini kita tampilkan seperti ini. Kalau mau saya tampilkan adalah hanya yang di employee semua. E titik bintang ditambah nama dari manajernya. Berarti M titik first name. Gitu ya. Bisa diikuti sampai di sini, jadi ditambah dengan first name-nya. Maka tampilannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat adalah kita pakai inner join. Artinya apa? Yang last name, first name Sarah. Mana nih? Sarah dan first name ya, benar ya. Oke. Jadi yang ditampilkan adalah kalau pakai inner join adalah hanya yang ada di yang punya manajer. Jadi tadi yang pertama tidak muncul. Kenapa? Karena satu tadi nilai manajer ID-nya 0. Jadi kalau mau muncul semua gimana, Bu? Berarti pakai left join. Biar muncul semuanya, termasuk yang ID 1. Sarah ini jadi muncul, kan begitu ya? Maka jadinya seperti itu. Bisa diikuti sampai di sini? Oke, kalau misalkan tadi seperti yang di contoh tadi, bukan semua yang ditampilkan, hanya employee ID, kemudian, koma, employee manager ID, employee first name, gitu ya. Ini koma ya, maaf, koma, ini employee first name, seperti ini. Ditambah dengan langsung digabung dalam satu kolom, bukan sendiri-sendiri. First name ditambah spasi, ditambah dengan last name, titik last name. Seperti ini. Kemudian manajernya pun sama. First name ditambah spasi, karena spasi adalah teks pakai petik, ditambah dengan M, last name. Nggak bingung ya? Ini saya kembangkan lagi untuk tampilannya. Maka jadinya seperti ini. Employee ID 1, Sarah ini, manager ID-nya 0, kolom name-nya 0. Ini adalah seperti ini. Jadi kita tampilkan hanya employee ID, nama, gabungan dari first name dan last name, ditambah manager ID, ditambah last name sama first name-nya. Bu, kolomnya kok no kolom name, karena apa? Di sini kan penggabungan, dia harus kita kasih alias. Boleh pakai as, begini, misalkan ini name, gitu, atau langsung kita kasih name, gitu ya. Boleh seperti ini, employee name, misalkan begini. Kita kasih yang ini adalah alias juga, tapi nggak pakai as, boleh. Kita kasih di sini adalah manager name. Maka alias ini akan ditampilkan nanti sebagai judul dari kolom yang baru tadi. Bisa diikuti ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ya? Ini untuk join. Nah, sekarang order. Select bintang from
apa tadi? Sales dot order gitu ya. Maka di sini ada, kalau kita mau urutkan, kalau ditampilkan semua, maka dia ada diurutkan berdasarkan order ID-nya. Saya kalau mau tampilkan data berdasarkan employee ID atau berdasarkan customer ID, maka pakai apa? Order by customer ID. Maka akan diurutkan berdasarkan customer ID-nya. Kalau ini tanpa adanya ASC atau DESC, maka dia dari urutan menurun. Kalau kita mau kebalikannya, kita bikin seperti ini. Kalau mau saya tampilkan, urut order yang sama, nanti diurutkan lagi berdasarkan employee ID-nya. Berarti pakai apa? Order by customer ID, employee ID. Maka jadinya begini. Di dalam customer ID yang sama, urut yang ditampilkan dulu adalah employee ID yang paling besar, seperti itu. Employee ID 6 dan seterusnya. Ini customer ID dianggap sebagai urutan menaik. Kalau sendiri-sendiri gimana, Bu? Kalau sendiri-sendiri, maksudnya kalau customer ID juga descending, berarti customer ID descending, employee ID descending. Bisa dipahami ya? Jadi urutannya bisa hierarki. Urutan pertama diurutkan yang paling depan dulu, customer ID, yang sama nanti diurutkan lagi dengan berdasarkan urutan yang kedua, dan seterusnya kalau kita mau bikin lagi. Seperti itu. Ini untuk order by. Sekarang untuk filtering data. Yang lalu kita belajarnya adalah pakai where. Select bintang from sales.order. Kita mau memfilter. Yang ditampilkan apa? Where. Apa? Misalkan order ID sama dengan 10. Artinya apa? Yang ditampilkan adalah hanya, maaf, kok order ID. Nggak boleh ada spasi ya. Order ID sama dengan 10. Maka yang ditampilkan hanya order ID yang 10. Oh, tidak ada. Karena kondisinya tidak terpenuhi. Atau order ID sama dengan 12. Kalau ini nggak ada juga, nggak seru nih. Oh, nggak ada juga. Ya udah, kita kasih kita pakaiin gitu ya, select where order ID in, gitu ya, dalam kurung. Kalau nilainya sama, kita kalau pakai sendiri-sendiri or terus kan gitu ya, maka kita bisa pakai in 60,66. Kita pakai filternya bisa pakai in seperti itu. Aduh, kok nggak ada semua? Sebentar. Yang ada ini apa? 14,34,76. Kita bisa pakai seperti ini. Ini merupakan filter. Oh, maaf, order ID-nya nilainya salah ya. Iya. Jadi ini tadi saya adalah customer ID. Saya ganti aja. Customer ID ini juga adalah kita kalau kondisinya banyak, kalau pakai or akan banyak, maka kita bisa pakai in. Yang artinya apa?
tampilkan semua data penjualan yang customer ID-nya itu adalah 10 atau 12 atau 60 atau dan seterusnya. Ini kita pelajari di semester lalu. Atau pakai kondisi where customer ID lebih besar sama dengan 10 and apa? Customer. Jadi range nilai kurang dari sama dengan 30. Jadi kita bisa pakai range nilai seperti ini. Jadi yang akan ditampilkan adalah yang customer ID-nya ada di range yang kita berikan ini. 11 kita kecilkan. Ini merupakan contoh filter data. Jadi akan ditampilkan 10 dan 11. Atau pakai perintah lain apa kira-kira? Kalau ini bisa digantikan dengan perintah apa? Between customer ID between 10 and 11. Jadi nilainya antara 10 dan 11. Ini sama dengan ini. Ini bisa digantikan dengan ini, or, pakai or. Kalau ini pakai and, kenapa? Karena nilainya rentang, nilai tertentu. Atau kita bisa pakai nilai select bintang from sales dot customer, gitu ya. Pakai kondisi seperti ini. Kita mau lihat kondisi where company name-nya like, kan begitu ya? Apa? Misalkan and customer-nya misalkan persen, belakangnya adalah BB. Yang belakangnya BB. Seperti itu. Atau yang depannya adalah C. Ini semua kayak gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa pakai like juga dengan persen itu menunjukkan setelah CU itu terserah apa nilainya. Seperti itu. Atau yang ini barusan hari ini kita pelajari adalah dengan top, kemudian offset dengan fetch. Kalau top adalah select ini tadi ya, kita bisa kombinasikan juga dengan lainnya. Top yang kita tampilkan adalah top 10. Berarti yang ditampilkan adalah 10 data teratas. Nah, ini kan hanya 10 yang tampil atau top 1. 1 teratas. Kita bisa pakai top seperti itu. Kalau kita pakai offset gimana? Itu ya. Topnya hilangkan. Syaratnya pakai offset tadi adalah harus pakai apa, ada yang ingat? Iya betul, order by. Order by misalkan kasih customer ID gitu ya. Kita pakai offset 5 rows seperti itu. Maka yang ditampilkan adalah urutan ke-6. Customer ID 6, customer ID 1 sampai 5 tidak ditampilkan. 6 sampai ke seluruhnya di bawah. Seperti itu. Tapi kalau saya mau tampilkan adalah urutan ke-6, tapi saya ambil 5 saja setelah urutan ke-6, maka kita tambahkan fetch. Offset 5 row, fetch, next, mengambil next-nya berapa? Misalkan diambil next-nya 5, rows only.
Maka yang ditampilkan adalah kita melewati 5, mengambil 5 setelah yang kita lewati tadi. Ini yang berbeda sedikit. Kalau dipakai MySQL dia nggak ada top, yang ada pakai limit 5, limit berapa, itu ada di MySQL. Tapi kalau di SQL Server pakainya top. Kemudian offset fetch ini ada di SQL Server. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Bisa dipahami ya? Nggak seru kalau nggak dicoba. Ini nanti kalau dicoba, nanti silakan dicoba sendiri, karena kita pakai Zoom ini, kalau nanti Anda coba satu per satu, nanti akan butuh waktu yang lama, gitu ya. Nanti silakan dicoba dan dikerjakan job sheet-nya. Job sheet-nya lumayan banyak ini hari ini. Minggu ini job sheet-nya ada 40-an soal yang harus Anda kerjakan, gitu ya. Tapi kan latihan, sebenarnya job sheet itu melatih Anda banyak membuat gitu ya, nanti supaya Anda terbiasa, bukannya menghafal gitu ya. Insya Allah bisa. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Awan, Revido, Almira? Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau nggak nutut hari ini gimana? Belum dicoba kok sudah bilang nggak nutut. Takutnya nggak nutut, Bu. Udah dengar banyak, Bu. Iya, kok sudah mendengar sih? Kok hebat sekali sudah mendengar suara-suara gitu ya. Jadi, jam berapa, Bu? Deadline-nya sesuai jam Anda. Jadi begini, kita berusaha disiplin gitu ya, sesuai jam yang ada, jam kuliah kita sampai jam 12.50. Ya. Jadi, Anda sesuaikan dengan jam yang ada. Ketika jam itu selesai, berarti Anda kumpulkan sesuai yang Anda sudah kerjakan. Bisa dipahami. Jadi saya sekalian untuk ngukur nih, Anda itu berapa untuk dengan jangka waktu yang ada itu Anda mampu mengerjakan soal sebanyak berapa. Bisa dipahami? Oh, ternyata sudah banyak yang bisa, berarti besok ditambahi lagi soalnya. Enggak. Selesai satu ngumpulin yang sudah selesai, Bu. Betul, ya. Dikumpulkan sesuai dengan apa yang sudah Anda selesaikan dari batas waktu yang ada. Kan ada jeda sedikit Anda istirahat ya, jam 9 kan ada 15 menit gitu ya. Sesuai jam kuliah kita kan begitu ya. 15 menit boleh istirahat 15 menit, jangan istirahatnya 2 jam. Ya nggak akan selesai, kan begitu ya. Coba Anda belajar juga ngukur diri Anda, oh saya itu ngerjakan berapa jam itu, berapa efektivitas dan seterusnya, silakan diukur. Bisa dipahami? Bisa? Ya harapannya ini tadi kan ini tadi kan sudah saya terangkan, Anda seharusnya bisa lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pengerjaannya itu dikerjakan di job sheet-nya atau di Word tersendiri? Anda bikin boleh terserah pakai yang memudahkan Anda. Boleh di Word-nya, boleh pakai langsung di job sheet-nya, yang jelas sudah ada jawab ini ya keterangannya. Bagian 1 soal nomor berapa? Karena per bagian itu kan ada soal-soal yang berbeda ya. Nanti biar ngoreksinya gampang. Jadi Anda bikin yang memudahkan Anda, tapi memudahkan saya juga untuk mengoreksi. Bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF di LMS. Anda sudah bikin email Polinema? Belum diumumkan ya? Oke, nanti boleh dicek, disiakan gitu ya, disiakan nanti Anda bisa, jadi nanti Anda punya email NIM Anda studentpolinema.ac.id. Dengan adanya email itu nanti Anda punya hak akses di Google Drive, email Anda kan pakai Google itu ya, itu unlimited, insya Allah. Kalau dosen unlimited ya, entah nanti saya salah ngomong ya, nanti dicek lagi ya. Jadi kalau dosen unlimited, jadi bisa dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tugas dan sebagainya. Kalau Anda nanti coba dicek kembali. Dan keuntungan lainnya nanti Anda bisa gunakan untuk mendaftar beberapa course yang di luar. Itu biasanya pakai email institusi, bisa gratis, seperti itu. Banyak manfaatnya, jadi nanti kalau ada waktu setelah kuliah silakan segera diurus, termasuk nanti kita juga nanti tugas-tugas bisa dikirim di drive aja, biar nanti LMS-nya nggak terlalu lambat ya. Kalau disimpan semua di LMS, nanti akhirnya LMS-nya menjadi semakin lambat. Jadi mungkin itu kalau untuk hari ini, minggu ini tetap dikumpulkan di LMS dulu, sementara untuk next kita pikirkan
teknisnya supaya lebih efisien dari segala hal. Bisa dipahami? Seperti itu ya. Oke, mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Semoga lancar, sukses gitu ya. Manfaatkan Amin. waktu sebaik-baiknya. Semoga dapat manfaat untuk kuliah kita hari ini. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan nanti diisi juga absensi. Jangan lupa di LMS. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.